Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Siaran ini diperuntukkan untuk mereka yang peduli tentang apakah masa depan terlihat menyenangkan secara estetika dan apakah bisa menghasilkan uang buat kita. Di mana para bisnis bertemu dengan desain yang menggabungkan seni dan sains untuk membawa hal-hal yang mengagumkan di kehidupan kita. Kita di sini akan berbincang mengenai etika bisnis, dipandu oleh saya Anggita Damanik yang akan menghadirkan obrolan-obrolan yang penuh makna. Perbincangan ini kerap mengundang para bintang tamu yang inspiratif, cocok untuk yang mau belajar mengenai etika-etika dalam berbisnis. Mari kita menyapa para bintang tamu kita. Buat sahabat kami, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Aaron Alvan Hattori. Saya founder dari beberapa bisnis yang ada di Indonesia. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Subarani. Saya bekerja di Sedang Travel. Saya bekerja di bagian auto travel consumer. Terima kasih. Baiklah, buat para bintang tamu kami, apakah kabarnya baik-baik saja atau ada kendala dalam bisnis-bisnisnya? Puji Tuhan, kalau saya sih baik-baik aja. Kalau berbicara bisnis, pasti berpengaruh dalam masa pandemi ini. Tapi kita terus berupaya untuk mengelola, membuat tren-tren baru agar kita masih bisa menjalankan bisnis kita dengan baik. Baiklah, langsung saja kita mulai perbincangan kita. Di sini kita akan membahas isu mengenai etika bisnis. Mungkin kita akan lebih mengeksplor informasi dari para bintang tamu kita. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian etika bisnis. Buat saudara Aaron, bisa menjelaskan apakah itu arti dari etika bisnis? Oh, bisa. Jadi, apa itu etika bisnis ya? Jadi, kalau saya sih, etika bisnis itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Jadi, etika bisnis ini juga dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Jadi itu menurut saya pengertian dari etika bisnis tersebut. Baiklah, etika bisnis menurut saudari Aaron berarti cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Bagaimana buat saudari kami Claudina Subarani? Kami persilakan. Ya, menurut saya etika bisnis itu sama seperti yang dikatakan saudara Aaron, itu bisa menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan untuk memanage, mengatur, dan mengelola cara kerja karyawan pada suatu perusahaan. Dalam perusahaan pasti meyakini bahwa terdapat prinsip-prinsip yang baik yang perlu dikembangkan oleh karyawan agar dapat mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan etika bisnis yang membuat para karyawan berkinerja unggul dan menjalankan serta menaati kaidah-kaidah peraturan dalam perusahaan tersebut. Baiklah, berarti menurut saudari Claudina bahwa etika bisnis itu adalah bisnis dengan kinerja unggul yang berkesinambungan yang dijalankan untuk menaati kaidah-kaidah sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Buat saudara Aaron, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjelaskan. Tadi dimensi moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi pertama saya mau jelasin dulu, bisnis itu adalah organisasi ekonomi yang tidak hanya menjalankan kegiatannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga norma-norma etika yang berlaku di masyarakat. Nah, bahkan dapat dikatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab sosial, etika merupakan dimensi sangat penting yang harus selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi ada dua prinsip yang dapat kita gunakan sebagai acuan dimensi etis
dalam pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama itu prinsip konsekuentialis. Konsep etika ini berfokus pada konsekuensi dari pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang. Nah, jadi ini artinya penilaian apakah sebuah keputusan dapat dikatakan etis atau tidak itu tergantung pada konsekuensi atau dampak dari keputusan tersebut. Misalnya, keputusan mengalirkan lumpur panas ke laut. Penilaian etis atas keputusan ini diukur dari dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat. Jadi itu prinsip konsekuentialis. Lalu ada yang namanya prinsip non-konsekuentialis. Konsep etika ini mendasarkan penilaian pada rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau panduan pengambilan keputusan. Penilaian etis lebih didasarkan pada alasan, bukan pada akibatnya. Jadi itulah dimensi moral dalam pengambilan keputusan. Ada prinsip konsekuentialis dan non-konsekuentialis. Gitu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 prinsip dalam menerapkan etika bisnis yang positif. Buat Saudari Claudina, apa saja itu prinsip-prinsip dalam menerapkan etika bisnis yang positif? Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya saya akan membahas prinsip penerapan etika bisnis. Terdapat 10 prinsip di dalam penerapan etika bisnis. Yaitu pertama, etika bisnis dibangun berdasarkan etika pribadi, yang artinya tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dengan etika pribadi. Kita dapat merumuskan etika bisnis berdasarkan moralitas dan nilai-nilai kita yang kita yakini sebagai kebenaran. Yang kedua adalah etika bisnis berdasarkan fairness. Lalu yang ketiga, etika bisnis membutuhkan integritas. Integritas ini merujuk pada keutuhan pribadi, kepercayaan, dan konsistensi. Bisnis dan etis memperlakukan orang lain dengan hormat, jujur, dan berintegritas. Mereka menepati janji dan melaksanakan komitmennya. Selanjutnya, etika bisnis membutuhkan kejujuran. Tentu saja kejujuran ini sangat penting bagi perusahaan. Bukan zamannya lagi bagi perusahaan untuk mengelabui pihak lain dan menyembunyikan cacat produk. Zaman sekarang adalah era kejujuran. Pengusaha harus jujur mengakui keterbatasan dimiliki oleh produknya. Lalu, selanjutnya etika bisnis itu harus dapat dipercayai. Tentu saja, kita perlu membangun etika yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya kayak saya bekerja di travel. Kita harus percaya bahwa layanan kita bisa dipercaya orang lain juga. Kita bisa membuat misalnya paket wisata. Paket wisata itu harus sesuai dengan apa yang kita layani. Kita tidak boleh melebih-lebihkan. Bersama dengan membutuhkan kejujuran tadi, itu menghasilkan kepercayaan konsumen kepada kita. Selanjutnya, etika bisnis membutuhkan perencanaan bisnis. Sebuah perusahaan yang beretika dibangun di atas realitas sekarang, visi dan masa depan, dan perannya di dalam lingkungan. Selanjutnya, etika bisnis diterapkan secara internal dan eksternal. Maksud diterapkan secara internal dan eksternal itu seperti bukan hanya di luar lingkup kerja, kita juga perlu menerapkan etika kita di luar, di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, etika bisnis membutuhkan keuntungan. Tentu setiap perusahaan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang dikelola dengan baik, memiliki sistem kendali internal dan bertumbuh. Lalu, etika bisnis berdasarkan nilai. Perusahaan yang beretika harus merumuskan standar nilai secara tertulis. Rumusan ini bersifat spesifik, tetapi berlaku secara umum. Etika mengandung norma, nilai, dan harapan yang ideal. Meski begitu, perumusannya harus jelas dan dapat dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, etika bisnis dimulai dari pimpinan. Kita sebagai pemimpin perlu menunjukkan contoh perilaku yang baik kepada karyawan. Untuk itu, semakin baik pemimpinnya, pasti
karyawan juga akan semakin senang bekerja. Itu merupakan contoh kecilnya. Dan ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip ini ada 3. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip keadilan. Dan yang ketiga, prinsip otonomi. Sama seperti tadi, kita membutuhkan kejujuran. Sama seperti pemimpin yang baik, kita membutuhkan prinsip keadilan. Dan prinsip ekonomi, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik. Prinsip ini berkesinambungan dengan apa yang Saudara Aaron tadi katakan tentang bagaimana etika dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Baiklah, dalam berbisnis pasti ada masalah yang kita hadapi. Buat Saudara Aaron, apa aja masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia ini? Baik, Mbak Saudari Anggi, masalah yang dihadapi dalam etika bisnis di Indonesia. Kalau menurut saya di Indonesia ini sendiri, di negara kita, mungkin di semua dalam dunia perbisnisan, masalah yang sering dihadapi di etika bisnis itu adalah hubungan sekunder. Nah, apa yang hubungan sekunder ini? Hubungan sekunder ini meliputi berbagai hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan akibat dari pelaksanaan fungsi dan misi utama perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah bahwa standar moral para pelaku bisnis masih sangat lemah. Nah, banyak diantaranya pelaku bisnis ini yang terjun di dunia bisnis hanya dengan motivasi dasar untuk mencari keuntungan dan memperoleh tingkat hidup yang mencukupi material dan tidak memperhitungkan segi etika bisnis. Jadi itu yang sekarang dihadapi oleh dunia perbisnisan ini. Banyak sekali orang-orang yang memulai bisnis tanpa memperhitungkan segi etika bisnis tersebut, dan cuman dilandasi oleh motivasi dasar untuk mencari keuntungan dan memperoleh tingkat hidup yang mencukupi dalam segi materialnya. Itu sih kalau menurut saya masalah yang dihadapi di dalam dunia bisnis. Saya kembalikan kepada Mbak Saudari Anggi. Baiklah, di samping masalah pasti ada juga yang kita dapatkan seperti manfaat dalam etika bisnis bagi perusahaan. Buat Saudari Claudina, apa saja manfaat-manfaat etika bisnis bagi perusahaan Mbak Claudi? Baik, ada banyak sekali manfaat ketika kita menerapkan etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai template fitur, dan hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. Dengan adanya etika bisnis secara intern, semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama. Yang kedua, dapat membantu menghilangkan gray area atau yang disebut dengan kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri atau yang bisa disebut self-regulation. Lalu, yang kelima, manfaat lainnya adalah meningkatkan perusahaan menjadi go public dan dapat memperoleh manfaat berupa meningkatkan kepercayaan pada investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham misalnya, maka dapat menarik daya minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang keenam, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Ketujuh, membangun corporate image serta dalam jangka panjang dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sekian kepada Andi. Baiklah, sekian perbincangan kita mengenai etika dalam berbisnis. Buat para hadirin sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terlebih dahulu memperkenalkan diri, lalu memberikan pertanyaan untuk narasumber kita, Claudina dan Aaron. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya ingin bertanya. Iya, silakan perkenalkan diri. Baik,
Perkenalkan, nama saya Desi Simbolon. Saya adalah mahasiswa dari kampus saya, Politeknik Pariwisata Medan. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber kita yang hadir di sini, dengan memiliki background bisnis yang dan berpengalaman, adakah tips dan trik yang dapat kalian sampaikan kepada milenial yang baru ingin memulai bisnis? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Buat para narasumber kami, salah satu Aaron atau Kladina dapat menjawab pertanyaan dari Desi Simbolon. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Itu merupakan sebuah pertanyaan yang bagus ya. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, atau langkah pertama apa yang perlu kita lakukan untuk memulai suatu bisnis. Yang pertama, kita perlu melakukan riset produk. Misalnya, menentukan produk apa yang akan kita buat, atau bagaimana pengembangan produknya nanti. Apakah tujuan market kita kepada remaja, atau kepada anak-anak, atau pada mahasiswa. Jadi kita perlu melakukan riset produk apa yang perlu kita buat. Yang kedua, belajar dari kesuksesan orang lain. Ada dua ciri-ciri pekerja. Yang pertama itu mereka terlebih dahulu dari perusahaan orang lain dan berkembang dengan perusahaan itu. Ciri yang kedua itu adalah setelah mereka bekerja, mendapat pengalaman, mereka akan membuat usaha mereka sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga adalah memunculkan ide kreatif. Pasti ide kreatif ini sangat diminati oleh banyak orang. Ada yang baru diminati, ada yang tren sekarang, pasti akan banyak sekali yang mengonsumsi, akan banyak sekali yang ingin menikmati produk apa ya itu, seperti apa ya, bagaimana penggunaannya, apakah sama dengan produk yang lain. Pasti akan banyak orang yang tertarik dengan ide-ide kreatif. Selanjutnya yang terakhir, konsisten dalam memulai bisnis. Kita hanya perlu memulai bisnis tersebut, tidak boleh menunda-nunda, dan karena memulai itu sangat susah, betul kan saudara Anggi? Ya, memulai itu banyak sekali halangan, banyak sekali tantangan untuk memulainya. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Kita harus kuat mental, fisik dalam tujuan kita untuk menjadi bisnis yang baik. Baiklah, apakah Desi sudah memahami apa saja tips-tips yang dilakukan para pebisnis yang sudah berpengalaman? Terima kasih untuk Ibu Claudina yang sudah menjawab pertanyaan saya. Berarti dapat saya simpulkan, sebelum memulai bisnis itu tentukan produk dan juga target market kita ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Claudina. Selamat siang. Baiklah, buat para pemirsa kami yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baiklah, kami silahkan memperkenalkan diri lalu memberikan pertanyaan buat para narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Delsi Andri. Saya mahasiswa Poltek Parmedan, Prodi Destinasi Pariwisata. Di sini saya ingin bertanya dengan narasumber sekalian, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, buat narasumber kami, Saudara Aaron Alfon Hattori, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Delphi Andri. Baik, pertanyaannya itu sangat berat ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Jadi
dalam mendidik etika karyawannya, yang pertama itu perusahaan harus memiliki visi dan misi yang kuat, serta menjalankannya dengan maksimal. Lalu yang kedua ada mempertahankan standar yang tinggi terhadap profesionalisme dan tingkah laku pribadi. Jadi karyawan ini harus dipacu terus profesionalismenya terhadap pekerjaannya tersebut. Lalu yang ketiga ada mengejar pertumbuhan pribadi dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu ada mendukung tujuan sosial dan objektivitas dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Baru yang menurut saya selanjutnya ini sangat-sangat penting, memberikan contoh kepada karyawan untuk memperlakukan semua karyawannya dengan adil. Sebagai seorang pemimpin, kita tuh harus adil kepada karyawan-karyawan kita dan memberikan contoh yang baik, etika bisnis yang baik terhadap karyawan-karyawan kita tersebut. Karena pemimpin itu adalah role model dari semua karyawan. Jika pemimpinnya bagus, maka itu akan sangat berpengaruh kepada karyawan-karyawannya tersebut. Lalu ada mempertahankan loyalitas kita kepada karyawan. Kita tuh harus loyal kepada karyawan sehingga mereka tuh dapat betah dan bisa berperilaku baik terhadap perusahaan yang kita jalani tersebut. Lalu ada menegakkan aturan dan hukum yang berhubungan dengan karyawan. Itu harus hukum terhadap karyawan itu harus adil agar semuanya seperti yang saya bilang tadi, agar karyawan itu merasa adil ketika bekerja dalam perusahaan kita. Terus ini yang paling utama itu menurut saya itu yang ini, menahan diri menggunakan kekuatan dan jabatan demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Kita nggak boleh egois, walaupun kita adalah pemimpinnya, kita juga harus membaru kepada karyawan-karyawan kita, sehingga etika karyawan itu bisa sejalan dengan visi dan misi perusahaan kita. Begitu. Baiklah, buat saudara Delvi Andri, apakah sudah mengerti pemaparan dari narasumber kita, Aaron Alfamatori? Baik, terima kasih kepada saudara Aaron Atori sudah memberi jawabannya. Sebelumnya, apakah boleh saya ingin bertanya lagi? Apakah boleh saya bertanya lagi? Silakan buat Delvi Andri. Apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Mungkin saya bisa menjawabnya ya Mbak ya. Saudara Anggita, saya izin untuk menjawabnya. Baik, silakan. Pertanyaannya itu dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis. Dampak negatifnya adalah pelanggan akan melawan perusahaan jika mereka mempersepsi ketidakadilan oleh perusahaan dalam bisnis lainnya. Jadi karyawan yang merasakan ketidakadilan akan absentisme lebih tinggi dari biasanya, serta produktivitas karyawan bakalan lebih rendah dan tuntutan untuk upah mereka itu bakalan lebih tinggi. Jadi dampak negatifnya itu bisa berupa pemberontakan dari karyawan. Seperti itu. Baiklah, buat Delvi Andri, apakah sudah mengerti pemaparan dari narasumber kita? Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah, apakah masih ada para pemirsa yang ingin bertanya? Kami persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaan buat narasumber kita, Claudina Sebaran. Perkenalkan, nama saya Ayu Antari. Saya mahasiswi dari Politeknik Pariwisata Negeri Medan. Saya ingin bertanya kepada narasumber, jika sebagai seorang karyawan,
bagaimana kita beretika bisnis saat rekan bisnis kita ingin untung sendiri dan dapat merugikan perusahaan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan di perusahaan, ada beberapa langkah untuk memberikan pengajaran terhadap karyawan yang melanggar peraturan tersebut. Itu tadi berkesinambungan sama pengambilan keputusan yang bagian konsekuensi. Ya, perlu konsekuensi terhadap karyawan-karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut. Ada sanksi pastinya jika diketahui oleh pihak perusahaan. Tapi jika kita sebagai rekan, kita perlu menerangkan, kita perlu memperlihatkan kesalahan itu secara pribadi dengan bos kita. Kita perlu bicara kepada atasan kita. Kita perlu jujur. Saya tahu informasi tentang saudara ini. Bagaimana ya Pak kalau kita melakukan ini? Bapak bisa periksa. Kita bisa menyampaikan masalah apa yang terjadi kepada atasan kita. Itulah pentingnya hubungan atasan dengan karyawan tadi. Lalu setelah itu pastinya pihak perusahaan atau atasan kita pasti akan turut tangan dalam masalah itu. Beliau mengambil keuntungan untuk pribadi, pastinya atasannya itu pasti akan segera turun tangan. Kalau atasannya membiarkan, itu akan merugikan pihak perusahaan. Jadi yang pertama adalah laporkannya. Yang kedua, kalau kita melihat kejadian itu ingin terjadi lagi, hampir terjadi lagi, kita perlu mencegahnya. Kita perlu menasihatinya dengan sopan, dengan baik, dan kita perlu mengubah pola pikirnya. Kita perlu membuat dia menjadi rekan yang loyal terhadap perusahaan. Menurut saya itu merupakan langkah-langkah supaya langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan jika terjadi pelanggaran seperti pengambilan keuntungan dari perusahaan. Baiklah, terima kasih buat narasumber kami kali ini. Apakah saudari kami Ayu Ansari Boru Sitepu sudah memahami pemaparan dari narasumber kita? Sudah, terima kasih. Baiklah, sekian perbincangan kita mengenai etika bisnis. Akhir kata, saya Anggita Damanik beserta Aaron dan Claudina Sibarani undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.